Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Alfarid dengan NIM 19089172 dari jurusan Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputer pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, kita mulai saja. Oke. Sekarang kita masuk pada sistem komputer. Definisinya yaitu, yang pertama, oleh Blissmer pada tahun 1985. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah, dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua dari Sanders pada tahun 1985. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis dan menerima dan menyimpan data input serta memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Definisi secara umum, komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input dan mengolah input data, serta memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam komputer. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Baiklah, sekarang kita masuk pada struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Baiklah, di sini kita melihat ada input device dan ada input atau output port, output device, dan di sini ada data bus, control bus, CPU, address bus, control bus, serta memori RAM atau ROM. Fungsi komputer. Input device atau alat masuk adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas serta soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Yang ketiga yaitu input atau output port. Pada bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data ke luar sistem. Peralatan input atau output di atas terhubung melalui port ini. Selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki 2 bagian fungsional operasional, yaitu Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data dan Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Selanjutnya ada memori. Memori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu memori internal serta memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang telah diolah untuk sementara waktu. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan.
Selanjutnya ada databus. Adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dan sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Databus biasanya terdiri dari 8,8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Selanjutnya ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Selanjutnya ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke databus dan address bus. Terdiri atas 4-10 jalur paralel. Selanjutnya kita masuk kepada perangkat input. Yang pertama ada input device. Adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Sinyal input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Maintenance input merupakan program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Selanjutnya ada terminal, berfungsi ganda sebagai alat input dan juga alat output, dan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu non-intelligent terminal, smart terminal, dan intelligent terminal. Selanjutnya ada non-intelligent terminal, hanya untuk digunakan memasukkan input dan menampilkan output. Tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat pemproses dan juga disebut sebagai dumb terminal. Selanjutnya ada small terminal, punya alat pemproses dan memori di dalamnya sehingga input dapat dikoreksi kembali. Tidak dapat diprogram oleh pemakai, hanya dapat diprogram oleh pabrik pembuatnya saja. Intelligent terminal, yaitu dapat diprogram. Selanjutnya, peralatan yang berfungsi sebagai input terbagi menjadi 2, yaitu input langsung, yaitu jika input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Yang kedua, ada tidak langsung, yaitu input tidak langsung diproses melalui media tertentu sebelum diproses. Perangkat input terdiri dari input langsung, yaitu keyboard, pointing device seperti mouse, touchscreen, light pen, dan digitizer grafik tablet, scanner, atau terdiri dari magnetic ink, character recognition, optical data reader atau optical character recognition reader. Sensor terdiri dari digitizing camera, dan voice recognizer terdiri dari mikrofon. Selanjutnya ada input tidak langsung, yaitu key punch yang dilakukan melalui media punch card atau kartu plong. Key to tap merupakan merekam data ke media berbentuk pita sebelum diproses oleh alat pemproses. Dan key to disk merupakan rekaman data ke media magnetik atau disket atau hard disk sebelum diproses lanjut kembali. Selanjutnya kita masuk kepada perangkat output. Perangkat output yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada tulisan, huruf, angka, dan simbol khusus. Yang kedua ada image dalam bentuk grafik atau gambar. Yang ketiga ada suara. Dan yang keempat, bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. Selanjutnya ada 3 golongan. Pertama,
adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia. Sedangkan golongan yang terakhir biasanya digunakan sebagai output untuk proses selanjutnya dari komputer. Selanjutnya ada peralatan output yang berupa seperti hard copy device, yaitu alat untuk mencetak tulisan dan image pada media kertas seperti kertas atau film. Yang kedua ada soft copy device, yaitu alat untuk menampilkan tulisan, image pada media lunak berupa sinyal elektronik. Selanjutnya ada drive device atau driver, alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Baiklah, kita masuk kepada printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses yang dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, serta ketajaman hasil cetak untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar dan digunakan oleh plotter. Baiklah, seperti inilah bentuk dari printer atau dari printer dan plotter. Selanjutnya ada monitor. Monitor merupakan jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor sebagai hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Memiliki berbagai ukuran layar dan berbagai tingkat resolusi untuk menentukan ketajaman gambar. Dan seperti inilah bentuk dari monitor. Selanjutnya ada Central Processing Unit. CPU, tempat pemroses instruksi dua program. Ataupun tempat pemroses instruksi-instruksi program pada komputer mikro yang disebut dengan mikroprosesor. Berupa chip yang berisi ribuan jutaan IC. Contohnya seperti Intel 8086DX2400 yang dikenal dengan komputer 486 DX2. Selanjutnya ada Intel Pentium 100 yang dikenal dengan komputer Pentium 1. Intel Pentium 2 350. Intel Pentium 3 450. Intel Celeron 33. AMD K2 dan sebagainya. Central Processing Unit terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Baiklah, seperti inilah gambarannya. Selanjutnya kita masuk kepada control unit atau unit kendali. Gunanya untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Membawa data dari alat input ke memori utama. Mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Kesimpulan tugas dari unit kendali ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Mengambil data dari memori utama jika diperlukan. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Seperti inilah gambaran dari control unit.
Selanjutnya ada Arithmetic and Logic Unit. Melakukan semua operasi aritmatika pada dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut sebagai adder. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya ada memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan dalam sistem komputer. Yang pertama yaitu register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Selanjutnya ada secondary storage, digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Selanjutnya ada register, yaitu alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya menunggu giliran untuk diproses. Masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan atau register dan pengendali organ tubuh atau ECU. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses yaitu melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Register sendiri, instruksi tersebut dibaca dan diingat, yaitu instruksi yang sedang diproses dan disimpan di register. Misalnya, hitung C sama dengan A tambah B. Maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja atau di memori utama. Data ini dibaca dan dimasukkan ke ingatan kita atau data yang sedang diproses dan disimpan di register. Misalnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung, yaitu proses perhitungan ini dilakukan di Arithmetic Logic Unit. Hasil dari perhitungan ini ditulis kembali ke meja dan disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, data, program, dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpanan sekunder. Banyak register dalam CPU, masing-masing sesuai dengan fungsinya, yaitu yang pertama, instruction register, digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya ada program counter, digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi dari instruksi yang sedang diproses. Selama pemrosesan instruksi, isi PC diubah menjadi alamat dari memori utama berisi instruksi berikutnya. Selanjutnya, General Purpose Register. Punya kegunaan umum yang dihubungkan dengan data yang sedang diproses. Contohnya, yang digunakan untuk menampung data atau disebut dengan operand register. Untuk menampung hasil disebut dengan akumulator. Register. Memori data register digunakan untuk menampung data instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU atau menampung data yang direkam ke memori utama. Hasil pengolahan ini dilakukan oleh CPU. Selanjutnya ada memory address register, digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Selain register, beberapa CPU menggunakan suatu change memory yang merupakan kecepatan yang sangat tinggi agar CPU lebih efisien. Tanpa change memory, CPU akan menunggu sampai data atau instruksi diterima dari memori utama.
atau menunggu hasil pengolahan selesai dikirim ke memori utama. Baru proses selanjutnya akan dilakukan. Padahal proses dari memori utama lebih lambat dibanding kecepatan register, sehingga akan banyak waktu terbuang. Dengan adanya change memory, sejumlah blok informasi pada memori utama dipindahkan ke change memory, dan selanjutnya CPU akan selalu berhubungan dengan change memory. Selanjutnya kita masuk kepada memori, yaitu register CPU berukuran kecil sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi. Maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas lebih besar, yaitu disebut dengan memori utama. Ilustrasinya yaitu sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing dapat menyimpan sepenggal informasi atau data serta instruksi. Tiap lokasi dari kotak yang ditunjukkan oleh alamat atau yang kita sebut dengan address. Ukuran memori dalam byte misalnya ada 1 MB, 4 MB, 8 MB, dan seterusnya. Pada umumnya, 1 byte memori terdiri dari 8 sampai 32 bit atau binary digit, yaitu banyaknya digit biner 0 atau 1 yang mampu disimpan dalam satu kotak memori. Selanjutnya kita masuk kepada RAM atau Random Access Memory. Dapat diakses secara acak, dapat diisi atau ditulis, diambil atau dihapus isinya. Struktur RAM terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input storage yang digunakan untuk menampung input dan dimasukkan melalui alat input. Yang kedua ada program storage yang digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dari hasil pengolahan. Selanjutnya ada output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Selanjutnya kita masuk kepada ROM, Read Only Memory. Instruksi-instruksi yang tersimpan di dalam ROM disebut dengan micro instruction atau firmware atau hardware dan software dijadikan satu oleh pabrik pembuatnya. Isi dari ROM ini tidak boleh hilang atau rusak dan bersifat non-volatile. Dimungkinkan untuk merubah isi ROM dengan cara memprogram kembali. Selanjutnya ada programmable read-only memory yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Selanjutnya ada erasable programmable read-only memory. Dapat dihapus dengan sinar ultraviolet, dapat diprogram kembali secara berulang-ulang. Selanjutnya ada electrically erasable programmable read-only memory. Dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Selanjutnya kita masuk kepada bus atau entah apalah ini sebut, mungkin BUS bisa saja. Baiklah, kita masuk saja, yaitu menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR atau MAR dan unit kendali ke dalam CPU atau kita sebut dengan internal bus. Bus yang dihubungkan dengan CPU yaitu dengan input atau output tidak diletakkan langsung ke input atau output, tapi dilakukan melalui input atau output port atau DMA controller atau input-output channel yang disebut dengan external bus. Dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Pemrosesan
instruksi, yaitu kumpulan dari instruksi atau kita sebut dengan program. Program yang akan diproses dan data yang akan diolah oleh CPU harus diletakkan terlebih dahulu di memori utama. Seperti kita ketik nama program atau double klik. Instruksi yang dapat diproses oleh CPU adalah yang sudah dalam bentuk bahasa mesin. Tahap pertama dari pemrosesan suatu instruksi oleh CPU disebut dengan instruction fetch, yaitu proses CPU mengambil atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU. Selanjutnya, pada tahap kedua disebut dengan instruction execute, proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari memori utama dan sudah berada di IR register. Pemrosesan instruksi, yaitu waktu instruksi atau instruction time, adalah waktu untuk menyelesaikan tahap pertama. Waktu eksekusi atau execution time, waktu untuk menyelesaikan tahap kedua. Lalu total waktu untuk kedua tahap tersebut dinamakan waktu siklus atau cycle time. Pabrik komputer mengukur kecepatan CPU berdasarkan lamanya melakukan satu siklus mesin yang diukur dengan 1 MHz. Suatu pengukur waktu yang disebut dengan clock akan berdetak untuk tiap-tiap siklus yang dilakukan. Misalnya pemrosesan 16 MHz. Berarti clock akan berdetik sebanyak 16 juta kali tiap detiknya. Selanjutnya kita masuk kepada media penyimpanan atau memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama seperti floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD. Berupa piringan, dikenal dengan satuan rotasi piringan atau RPM atau rotation per menit. Makin cepat perputaran, semakin cepat waktu yang diakses. Namun makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Media penyimpanan eksternal ini memiliki alat baca dan tulis yang disebut dengan head atau hard disk dan side disk atau kita sebut dengan floppy. Piringan memiliki dua sisi head dan side, yaitu sisi 0 dan sisi 1. Setiap head atau side dibagi menjadi lingkaran-lingkaran konsentris yang disebut dengan track. Kumpulan track yang sama di seluruh head yang ada disebut dengan silinder. Suatu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil yang disebut dengan sektor. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang sistem komputer mengenai perangkat keras dan lunak pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mungkin banyak sekali kesalahan yang saya lakukan dalam pembacaannya. Mohon saja dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.